Dua tuh langsung. Aduh. Bagian udah. Perjalanan diawali dengan naik motor dengan si Burhan. Jadi rencana hari ini aku mau marah. Untuk spot sungai yang akan didatangi itu di dekat kebunnya warga yang berada di pinggir hutan dan pesawahan. Setelah menempuh jalan kaki sekitar 5 menit sampai juga di spotnya. Jadi ini spot yang akan diparak bersama rekan-rekan tim. Bisa kalian lihat rekan-rekan tim udah dugang-duging membawa peralatan untuk nyari ikan. Sebelum diparak untuk hilir sungainya aku mau pasangin dulu jaring. Kebetulan dari rumah aku tidak tinggalin wae untuk jaringnya. Jadi gunanya jaring ini untuk nyegat ikan yang akan melarikan diri ke hilir sungai. Setelah penyegatannya selesai, di sini lanjut untuk namak bentengan Takeshi. Jadi gunanya bentengan Takeshi ini untuk mengalirkan sungai yang dari tengah ke sisi, supaya aliran sungai yang dari tengah itu tidak melebar pas dialihkan ke sisi. Itulah gunanya bentengan Takeshi ini. Untuk bentengan Takeshi-nya ini udah selesai sekitar 90%. Kalau bentengan Takeshi-nya udah selesai 90%, lanjut untuk ngalat tanah. Jadi gunanya tanah yang disimpan di atas batu itu untuk ngalanat supaya airnya hente ngalir wae ka tukang. Dan setelah bentengan Takeshi-nya selesai, ini airnya udah mulai naik ke sisi. Dikarenakan belum dilanat juga airnya udah pada leb-leban, jadi kita boborkan saja. Setelah diboborkan, di sini lanjut untuk pasangkan si plastiknya. Baru juga dipasangkan plastiknya nuka hiji, ternyata airnya udah burbar keluar lebar. Sepertinya bentengan Takeshi ini kurang jangkung. Wayah ya, di sini aku bersama rekan-rekan tim ngaboborkan lagi sampai jero. Tidak hanya cukup diboborkan, kita harus juga timris lagi ke atas atau ditambahan supaya airnya tidak meluap melewati bentengan Takeshi. Karena kalau sampai meluap bisa-bisa bentengan Takeshi-nya itu runtuh. Setelah merasa aman, di sini kita lanjut untuk pasangkan plastik yang terakhir. 1, 2, 3, lanatkan. Inilah penampakan bentengan Takeshi setelah selesai semua plastiknya dipasangkan. Kalau bentengan Takeshi-nya diukur dengan menggunakan badan, di sini jangkung banget. Aku tadi coba ukur-ukur di depannya, ternyata sampai 1 tangtung. Ngeri. Sekarang aku waktunya untuk ngelanat bawah plastiknya. Lanat. Setelah selesai ngelanat, di sini aku cek jaring ikan, ternyata kacau sararoe. Mungkin dikarenakan tadi pasangnya itu pas airnya lagi gede, jadi kabetot cai. Alhasil pejet. Ya udahlah, gak apa-apa. Untuk jaringnya pejet, di sini lanjut untuk ngala ikannya. Untuk ngala ikannya, di sini kita harus tuaan dulu menggunakan tua akar. Ini jenis tua yang sangat berefektif. Akar tua ini tidak membunuh, tapi hanya membius sebentar. Jadi setelah tua akarnya dikubekan, di sini ikannya langsung pada keluar. Sampai-sampai Wadi rekan tim kita dapat 1 jackpot di depan sana. Lagi dan lagi Wadi lagi di sini yang dapat ikannya. Emang ini Wadi itu paling rinceng untuk newak ikannya. Sampai-sampai saya gak kebagian, saya mah gak tahu di mana ini dinali yang cicingnya. Untuk newak ikannya sekitar 1 jam lebih, dan ini untuk penghasilannya. Jadi ini total penghasilan semua dari kita yang newak-newak. Mendapatkan 1 cireng tapi tidak penuh, cuma setengahnya. Lanjut di sini untuk ikannya kita mau bakar dan lanjut makan. Untuk perjalanan hari kedua, di sini aku mau berangkat ke Tasikmalaya. Di sini aku melewati Jalan Singkup, dan ini pemandangan dari atas Singkupnya. Rencana hari ini aku mau pergi ke Tasikmalaya menemui temanku yang sedang bekerja di Cineam. Kata temanku di sana itu banyak banget ikannya dan ukurannya juga babon-babon. Di sini aku melewati Sasak Ciseel. Seperti biasa aku ilikan dulu untuk sungainya. Karena kalau menemukan sungai itu aku suka lihat-lihat dulu karena penasaran apakah ada ikannya atau eueuh. Setelah setengah jam di sini kita sampai juga di temanku. Sayang sekali temanku ternyata lagi pergi. Jadi di sini kita tunggu sebentar dan ternyata datang juga. Setelah datang lanjut gaskeun berangkat. Di sini aku melewati perkotaan dulu. Setelah melewati perkotaan Cineam, di sini lanjut belok ke kiri. Karena spotnya itu di bawah jembatan yang akan dilewati
barusan. Nah, untuk motor si Burhannya di sini aku simpan saja dan leher supaya tidak bisa dipaling sama orang yang jahat. Jadi ini penampakan sungainya yang akan diselamiku saya. Ternyata sungainya ini agak kecil. Di perkiraanku sungainya itu sangat gede, tapi ternyata pas sampai lumayan lah. Mungkin meskipun sungainya kecil, ikannya babon-babon dan juga banyak. Mana mungkin temanku nggak bohong. Kalau nggak bohong, aku tembak saja menggunakan spare gun. Dan di sini aku sempat tanya-tanya ke warga yang lagi nyelam. Ternyata ikannya tidak ada. Gak tahu ikannya yang nggak ada atau orangnya yang nggak bisa ngalah. Dikarenakan nanya ke warga tepuguh, jadi aku coba teleman. Ternyata tidak ada. Waduh, kacau ini mah. Masa jauh-jauh di sini aku tidak akan mendapatkan ikan. Tapi meskipun tidak mendapatkan ikan, di sini aku positif thinking. Siapa tahu di dalam Lui mah banyak ikannya. Dan gak kerasa waktu pun udah maghrib. Setelah adzan berkumandang, di sini kita lanjut siduru dulu. Dan rekan-rekan tim yang sawarehnya lagi baru datang. Dikarenakan takut kabur kepentingan, di sini aku lanjut untuk turun saja. Untuk turunnya di sini kita bertiga. Aku, kameramen dan juga si Yuda. Untuk spot pertama di sini aku mau coba turunan di lewinya. Lewi tapi di belakang bendungan. Baru penyelaman pertama di sini aku menemukan ikan sapu-sapu. Aduh, kacau ini mah. Tadi aku menemukan ada ikan sengal, ternyata bergaulnya bersama sapu-sapu. Ya udahlah, gak apa-apa, aku coba ilik-ilikan lagi. Dan ternyata di bawah bendungan ini aku menemukan ikan babon. Sampai-sampai aku kereruasan, ternyata tadi aku pas lihat itu pak rebeh ikan sidat. Dan aku coba teleman lagi, ternyata ikannya masuk ke dalam lubang lagi. Di sini aku ilik-ilikan lagi, dicorongan ke dalam, ternyata ada matanya kelihatan. 1, 2, 3 jedor. Langsung di sini aku dedetkan lagi tumbaknya, takut tidak parat atau mentok. Setelah merasa di sini didedet-dedetkan dan aman, langsung aja aku betot, ternyata tuas. Mungkin ini ikan sidatnya babon banget. Sampai-sampai aku di sini coba ngegeruan barudak yang di hilir sungai. Tapi syukurnya di sini sendiri juga keangkat. Aduh, aku udah seujon, ternyata di sini ada ikan babonnya. Sebelum turun tadi aku agak kurang percaya, tapi ternyata setelah mendapatkan ikan babon ini aku langsung mantap. Tidak bisa berkata-kata. Kiraanku untuk ukuran ikan sidatnya ini sekitar 3 kilo 4 kiloan. Karena ini pas diangkat berat banget. Ini adalah ikan sidat yang kedua kalinya aku mendapatkan sebesar kayak gini. Dulu sebelum mendapatkan ini aku pernah mendapatkan segede gini juga. Itu udah lama, sekitar ada 2 tahun lebihan. Udah lama tidak dapat ikan sidat, di sini aku udah kayak manggih mulut saja karena saking bahagia dan serunya. Untuk ikan sidatnya di sini kita mau bawa ke rekan-rekan tim dan evakuasi dulu. Setelah disimpan ini sidatnya, lanjut aku untuk nyelam lagi. Aku lihat di cadas ini ternyata ada ikannya, aku tembak pas betot, ternyata teas. Mungkin ini liangnya kecil. Setelah perjuangan sekitar setengah menit di sini berhasil juga diselamatkan, dapat 2 ekor. Tapi sayang sekali untuk ikan yang satunya lagi ikan sapu-sapu dan ikan yang satunya lagi ikan bau. Tembak lagi di liang cadasnya. Nah, kalau ikan yang ini asli teas di betotnya. Untuk ngebetot ikan yang ini aku membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Sampai-sampai beberapa kali teleman dan akhirnya ini terselamatkan juga. 2 ekor ikan baung langsung selamatkan. Dikarenakan udah ketirisan di sini aku lanjut untuk hanyat saja. Dan untuk penghasilan ikannya di sini kita langsung pasak. Untuk nama pasakannya ini dijolem. Paling enak masak sidat itu dijolem. Setelah setengah matang aku coba, ternyata kurang gula sedikit. Aku iris lagi gulanya dan ini matang juga. Langsung aja di sini aku makan bersama rekan-rekan tim. Untuk rasanya ini lezat banget. Perpaduan ada rasa manis, asin, mantap. Sampai-sampai di sini aku ngahuapnya segede gelang lengan. Di hari ketiga aku udah berangkat lagi bersama si Burhan. Seperti biasa di sini bersama rekan-rekan tim. Rencananya di sini aku mau pergi ke Tasikmalaya lagi. Tapi sekarang spotnya itu di Salopa. Sebelum mencapai spotnya di sini aku belanja dulu ari-arian. Jadi ari-arian ini gunanya untuk ngelamengan. Setelah mendapatkan ari-ariannya cukup, di sini aku langsung gaskeun menuju spotnya.
Sesampainya di jalan yang hutan ini aku agak bingung karena aku lupa pertigaannya yang kemana. Aku coba telepon temen yang satunya lagi yang gak ikut karena dia tahu dengan jalan ini. Setelah aku tanya-tanya ternyata ini jalannya lurus, belum bisa belok karena belokannya itu di depan sana. Dan di perjalanan ini aku bertemu dengan palang atau bisa juga disebut dengan ojek kayu. Akhirnya setelah perjalanan cukup melelahkan di sini sampai juga di penggunaan motor yang terakhir. Untuk perjalanannya cukup menguras tenaga karena jalannya itu cukup membagongkan. Sampai-sampai si Burhan pun tadi nyela. Lanjut gaskan di sini harus mapai sawah dulu dan masuk ke aliran sungai yang kecil. Lalu mapai sampai ke muaranya. Setelah berjalan sekitar setengah jam menyusuri anak sungai yang kecil sampai juga di muaranya. Jadi rencananya di sini kita mau camping di Sungai Cimedang yang berada di Tasikmalaya tengah-tengah hutannya. Setelah melihat-lihat spot di sini kurang bagus, ternyata kita lanjut lagi ke hilir sungai. Aku nemu spot paraken di sini, aku mau cek dulu. Dan ternyata aku pas cek-cek ini ada buhunya orang. Sayang sekali kita harus pindah spot lagi karena spot yang tadi yang akan diparak itu ada buhu orang. Kalau diparak takut orangnya itu marah-marah. Nah, jadi ini dia ikan yang akan diburu sekarang ini. Namanya ikan menga. Ikan menga kayak gini itu dibakar lalu direndang, rasanya enak banget. Tapi untuk ikan menga kayak gini itu bersembunyinya di bawah batu. Jadi untuk nangkap ikan kayak gini itu cukup susah. Dan cuma ada satu cara yang paling efektif, yaitu ngalanya menggunakan jala lalu dikebrokan ke dalam batu. Batunya digudeg-gudegkan. Nanti ikan menganya itu masuk ke perangkap jala kita. Kalau udah masuk ke perangkap jala kita lalu selamatkan. Ini dia penampakan ikan menga, lumayan mendapatkan sekitar 15 ekor. Dikarenakan rencana dari awal kita mau marak, lanjut di sini kita ngabenteng lagi. Jadi ini spot yang akan diparaknya. Dan di spot ini pun masih ada buhunya orang. Tapi untuk buhu yang ini beradanya di girang sungai. Jadi buhunya itu tidak akan kesaatan. Paling-paling cuma kakeem. Kalau cuma kakeem mah kita bisa bedahkan lagi. Dan air sungainya kembali lagi surut. Setelah ngabentengnya selesai di sini gasken untuk ngelat tanah. Sekarang kita ngelat tanahnya itu di pinggir sungai. Untung sekali ini tempat ngelionya tidak jauh. Kalau tempat ngelionya jauh ini lumayan menguras tenaga. Untuk muat tanahnya di sini aku agak beda sedikit. Tadi mah dipanggul, sekarang mah ditangkep. Kacau ini mah karena tadi jatuh dulu jadi rapatkan lagi jadinya ditangkep. Setelah selesai ngelio dan ngelat tanahnya kita lanatkan dari hilir sungai dulu. Lagi asik-asiknya di sini kita kedatangan tamu, yaitu bapak-bapak yang punya buhunya. Di sini aku bersama rekan-rekan tim hampir saja karuruwasan. Takut orang yang punya perangkap buhunya itu marah-marah. Tapi untungnya orangnya itu baik. Asal kata bapak-bapaknya kalau udah tamat maraknya bedahkan lagi. Ya udah kalau gitu mah pas ya. Ini penampakan sebelum disaatkan dan ini setelah disaatkannya. Saat dengan sempurna. Takut keburu sore di sini kita lanjut untuk nutuan tuanya. Untuk marak kali ini itu ikan yang ditargetnya ikan menga. Jadi di sini kita harus menggunakan tua siki. Beda lagi kalau menggunakan tua akar. Kalau menggunakan tua akar yang warnanya itu ikan sisi atau bisa juga disebut dengan ikan nilem sebangsanya. Untuk cara penuaannya ini tinggal digosokkan ke batu dan kocek-kocek. Aku kocek-kocek di bawah batu dan Waripa digigir batunya. Aku coba ke tengah. Berselang 5 menit di sini aku udah jackpot satu ikan menga. Dan Wadi di sini juga nyiwit satu. Dan aku ke hilir sungai bersama bapak-bapak yang tadi di sini ikut marak juga. Dan nangkep ikan menga lagi. Wah, bapak-bapak ini bisaan banget newak menganya. Satu kali cikrepan langsung dapat. Dan ini Wadi dapat banyak. Setelah selesai nangkap ikan di sini kita lanjut buat panggangannya. Jadi rencananya di sini menga yang tadi diala itu akan dibakar supaya ikan yang udah dibakar itu tidak busuk.
Setelah dihitung-hitung, aku bersama rekan-rekan tim sekitar mendapatkan 20 tusukan menga. Mantap. Nah, untuk ikan yang kecil-kecilnya di sini rencananya mau kita jolem. Untuk ikan yang besarnya kita bakar. Dikarenakan kita udah kelaparan, di sini kita makan dulu. Untung saja kita membawa perbekalan dari rumah, yaitu mekel timbal nasi yang disiapkan oleh ibunya masing-masing. Setelah makan kenyang, di sini aku mau lanjut nyoba nyelam. Untuk nyelam yang sekarang aku ditemani dengan Wak Ripa, 2 orang yang nyelam dan 2 orang yang tunggu di darat. Di sini aku langsung masuk ke bawah batu dan aku menemukan ikan bau. Aku tembak jedor dan ternyata ini nyelap di runtah-runtah. Langsung aku evakuasi sekitar 5 menit, akhirnya terselamatkan juga. Ini yang paling kocak, aku menemukan ikan menga. Tembak jedor, ternyata ini meleset. Pas diangkat ternyata ini tidak dapat lepas lagi. Untuk liang ikan menganya di sini aku tinggalkan dulu. Lalu aku pindah ke bawah batu besar. Aku menemukan ada ikan nilem dan pas mau ditewak ternyata kabur. Kata temanku, ayo pergi ke girang sungai. Kata aku, bentar aku mau nembak menga, dan ternyata berhasil untuk yang kedua kalinya. Setelah penyelaman sekitar 1 jam lebih, di sini kita hanyut juga. Mendapatkan ikan lumayan banyak. Kita lanjut untuk masak lagi. Ini ikan yang tadi hasil marak kita mau masak jolem. Karena masak di jolem itu kesukaanku paling enak. Dikarenakan aku tidak membawa cowet, jadi di sini untuk mutu dan lubangnya menggunakan awi. Gunanya awi ini untuk nutuan samara yang akan dimasukkan ke dalam ikan. Setelah nutuannya selesai, di sini kita masukkan garam lagi karena kurang garam sedikit. Lalu tagogkan. Kebetulan sekali di sini kita menemukan ada kaleng kongguan. Jadi masak ikannya itu di dalam kaleng. Tapi untuk masak nasinya tadi di dalam kaleng itu sempat ketutungan. Dan untuk nasinya masih bisa dimakan tapi kurang enak. Setelah masak untuk perbekalan besok siang, di sini kita lanjut tidur. Krik, krik, krik. Nyeri cangkeng kamaritas marah. Akhirnya selamat juga ini sampai pagi hari. Seperti biasa yang panghelana bangun itu adalah kameramen. Aku dan rekan-rekan tim masih tidur nyenyak keras. Lanjut di sini kita untuk ngehanetkeun ikan yang kemarin didapat. Ini dia penampakan ikan menga yang kemarin hasil marah. Lanjut lagi di sini aku mau mencari ikan menga lagi. Tapi untuk cari ikan menga sekarang itu digugudeg menggunakan cara yang panghelana kemarin aku bejaan. Tapi aku pas turun ini malah meluk awak karena dingin banget. Meskipun ini ripuh kedinginan, tapi di sini kita memaksakan karena belum dapat ikan lagi pagi ini. Nah, ceritanya di sini kita setelah nyelam dan juga ngegudeg dapat juga ikannya dan hasilnya kita langsung untuk bakar lagi. Jadi ini dia penampakan dapat ikannya setelah tadi kita ngegudeg. Dihitung-hitung kita mendapatkan ikannya sekitar 20 tusukan. Meskipun dapat ikannya lumayan, tapi kita harus cari lagi. Setelah ikannya matang kita gaskan untuk menuju spot selanjutnya. Untuk menuju spot selanjutnya itu kita mulai ke girang sungai. Tadi disebut kita pergi ke arah pulangnya. Dan aku coba nyelam di sini ternyata tidak ada ikannya. Kita lanjut lagi ke girang sungai. Sampai di spot terakhir di muara sungai yang kemarin kita bareng datang, ternyata pas diselami ini ikannya lumayan. Tapi di sini kita mungkin udah kecapean, jadi kita memutuskan untuk pulang saja. Di sini kita mendapatkan ikannya sekitar 70 panggang lebih. Ya lumayan lah, gaskeun aja untuk pulang. Dan di perjalanan pulang di sini kita sangat capek banget, lulus. Dan bonus yang didapatkan itu adalah si Burhan Bucat Ban Moglok.